Di Sabtu kuno rumeksa ing awan, di Sabtu geni rumeksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan donyaku, yen ora gelem reksa gegrek ulungmu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah, kenal prasape cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratondo, sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondoalung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng sebagai bentuk notifikasi. Semakin seru cerita tentang ijazah Bapak Jokowi, yang mana ada seorang profesor mengatakan bahwasanya Profesor Kunchoro ini di tahun 2024 bulan Desember pernah berpidato dan mengatakan ijazahnya asli, karena beliau ini adalah guru besar. Dan di beberapa video yang saya tonton, saya lihat di media sosial juga mengatakan kalau ada namanya Profesor Sopian pernah diwawancarai Rismond dan mengatakan ijazahnya itu palsu. Ditanya sama Profesor Kunchoro ini, Profesor Sopian itu udah lama pensiun, jadi dapat datanya dari mana? Ini teman-teman bisa petik ya, bisa simpulkan di video yang kita bahas pada kesempatan kali ini, bahwasanya setelah melakukan perbincangan di media sosial, Profesor Sopian dan Rismond Sianipar, tak lama kemudian dia menarik ucapannya. Lalu di sini Roy Suryo juga mengejar bahwasanya Profesor Sopian ini diinterogasi, dimintai keterangan sampai 12 jam di rumahnya. Ya, ini akibat dari ucapan-ucapan Profesor Sopian itu sendiri, ucapan-ucapan yang tidak mendasar, yang tidak pernah melihat data dan lain sebagainya. Sekali lagi, kalau masalah skripsi, ini Profesor Kunchoro juga sudah mengatakan ada dua skripsi. Skripsi yang pertama ini pasti dinyatakan gagal, yang kedua dinyatakan berhasil. Dan di situ ada juga nilainya. Nilainya kalau menurut Rismond 120 tidak lulus, tapi menurut Profesor Kunchoro itu nilainya 1 dan itu lulus. Ya, itu teman-teman ya. Jadi perlu kita ketahui bersama, tahun 80-an dengan tahun-tahun sekarang ini semuanya pasti beda, teman-teman. Aturan-aturannya segala macam itu berbeda. Ya, kalau di tahun 80-an itu zamannya saya masih sekolah itu ya, itu saya SMP, semuanya itu bisa dimaklumi gitu ya. Jadi tidak sedetail, tidak serumit yang sekarang, harus ini, harus ini, harus ini gitu, teman-teman ya. Ya, yang pasti Jokowi ini kuliah di UGM. Saya juga merasakan waktu saya datang ke sana itu ada vibrasi atau getaran energi-energi yang tersisa di sana. Secara spiritual, supranatural itu bisa dirasakan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Profesor Kunchoro, bahwasanya Rismond, Roy Suryo dan Tifa ini justru merusak nama baik UGM. Bukan dia ini istilahnya membela alma maternya, cinta Indonesia, itu alasan saja, itu salah besar.
Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini nanti prosesnya sampai di mana, dan sudah ada 12 calon tersangka. Saya yakin akan banyak lagi orang yang dipenjara gara-gara kasus ijazah Jokowi ini. Dan saya minta kepada Bapak Presiden Prabowo ya khusus ijazah ini Pak, khusus ijazah ini kan sudah menyita perhatian rakyat Indonesia. Jangan sampai nanti panjenengan mengeluarkan amnesti abolisi lagi untuk mereka ini. Ya. Jadi amnesti dan abolisi itu memang hak presiden, hak panjenengan. Namun ya itu tadi, orang yang sudah dituntut bersalah ya harusnya di penjara dulu agak beberapa lama, selanjutnya panjenengan bisa mengeluarkan amnesti dan abolisi. Jadi menurut pendapat saya seperti itu. Tapi ya ini semua pertimbangannya tentu dari Bapak Presiden Prabowo ini sudah luar biasa memandang, melihat, menimbang, dan memutuskan. Akhirnya muncullah amnesti dan abolisi untuk Tom Lembong dan juga untuk Sekjen Partai PDI Perjuangan Hasto. Ya, saya juga di video sebelumnya meramalkan memang Hasto ini akan terbebas, dan ternyata benar. Selanjutnya masalah ijazah Jokowi, dan ini UGM sudah mengatakan asli, dan Polri juga sudah menyelidiki dan itu juga asli. Lalu Pak Jokowi mengatakan ada orang besar. Ternyata Roy, Rismond, dan Tifa ini dikendalikan orang dari Amerika. Beberapa hari yang lalu saya juga melihat konferensi pers. Di situ ditelepon bahwasannya orang yang dari Amerika ini setiap kata-katanya, setiap ucapannya itu sama persis dengan yang diucapkan oleh Dr. Tifa dan Dr. Roy Suryo. Sama persis juga yang diucapkan oleh Rismond. Jadi ucapan-ucapan mereka ini sama persis. Ya. Jadi ucapan-ucapannya yang juga memprovokasi. Ini perlu saya ingatkan untuk Mas Roy Suryo, Rismond, dan juga Dr. Tifa. Ya. Panjenengan ini diperalat orang yang dari Amerika itu. Mereka sembunyi jauh di sana. Panjenengan yang berhadapan di sini, di negeri ini yang bertarung. Ya. Jadi semua ini adalah omong kosong kalau saya bilang. Kenapa? Jadi orang yang di Amerika namanya siapa saya tidak begitu ingat. Tapi nanti di video berikutnya saya akan sampaikan. Ya. Ini provokasi. Dan juga saya rasa yang dilakukan oleh Rismond, Roy Suryo, dan Tifa ini juga hanya narasi-narasi dan provokasi yang nggak ada juntrungannya, arahnya kemana nggak ada. Akhirnya kita lihat bersama bahwasanya juga Roy Suryo menyerang individu-individu, menyerang Sylvester, menyerang yang dimaksud AA itu siapa, ya kan? Kasus pencemaran nama baik untuk Sylvester, dan juga AA ini penistaan agama katanya. Nah ini teman-teman ya. Jadi semua yang dilakukan oleh Bapak Jokowi ini semuanya salah. Pak Jokowi menyebut orang besar di balik ini semua. Orang besarnya ada di Amerika. Sudah pasti. Karena apa? Karena semua ucapan-ucapan yang disampaikan oleh orang Amerika yang katanya apa ya sebutannya, saya lupa ya sebutannya, itu sama persis ya, sama persis. Jadi mereka yang membuat skenario sepertinya ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya kayak Koi Sudin ya, Ahmad Koi Sudin atau siapa namanya pengacaranya ini bukan pengacara. Kalau menurut saya dia juga aktivis, dan menurut saya dari pihak kepolisian juga harus panggil dia dan harus diselidiki, ini harus dilidik. Dia ini bukan pengacara. Pengacara ngomongnya nggak seperti itu. Pengacara itu
ngomongnya sebatas membela klien-kliennya. Ya, bukan memojokkan Jokowi, bukan menyalahkan Jokowi, bukan dia meminta tunjukkan ijazahnya. Kalau ijazahnya itu ditunjukkan, itu nanti ijazah itu bisa rusak. Ya, ijazah itu nanti akan dicek sana, cek sini. Ya untuk apa? Dan sekali lagi, Profesor Kunchoro juga sudah mengatakan kalau masalah ijazah silahkan ngomong sendiri sama Jokowi. Mau dikasihkan atau enggak ya terserah Jokowi. Kenapa? Ya karena Bapak Jokowi pemiliknya. Beliau yang berjuang selama bertahun-tahun kuliah di Universitas Gadjah Mada dan mendapatkan ijazahnya, yaitu hak Pak Jokowi sepenuhnya 100%. Namun kalau skripsi, yaitu ada di UGM, pasti tertinggal di sana. Nah itu teman-teman. Jadi di sini sahabat Kitrun Pamungkas harus waspada menonton panggung sandiwara ini. Dan apa iya Rismond setiap hari wirawiri kesana kemari, ya nggak ada kerjaan juga. Roy Suryo juga Tifa, kalau nggak ada yang mendanai, mau makan dari mana? Ya, kalau Rismond mengatakan saya cinta Indonesia, saya masyarakat yang berhak ya, mengetahui informasi publik. Informasi publik itu bukan ijazah. Informasi publik apa? Itu informasi pribadi. Jadi di sini kita dibodoh-bodohin sama Rismond dan banyak orang yang terpancing. Informasi publik, ya mungkin ini program kerja pemerintah, ini itu namanya informasi publik. Kalau ijazah, KTP, KK, surat nikah itu informasi pribadi kawan. Bagaimana sampean yang katanya peneliti, profesor atau apa namanya doktor kok ijazah kok itu termasuk informasi publik? Nggak bisa, ya, nggak ada yang seperti itu. Jadi teman-teman semua, kita ini sudah digiring oleh orang-orang yang nggak karu-karuan ini. Mana bisa informasi publik ijazah? Yang jelas ijazah itu tertulis nama pribadi seseorang. Nah ini teman-teman, ini yang menjadikan masalah ini salah kaprah. Yang dimaksud informasi publik itu apa? Di situ undang-undangnya juga sudah jelas. Nanti undang-undangnya saya bacain, saya nggak hafal, jadi saya harus cari tahu. Itu teman-teman ya. Ya, setiap warga negara berhak mendapatkan informasi publik, tapi informasi yang bisa dikonsumsi oleh publik, semua orang. Kalau data pribadi itu bukan informasi publik namanya, walaupun ijazah tersebut ini digunakan untuk kelengkapan administrasi saat seseorang mencalonkan dirinya sebagai pejabat negara. Itu bukan cuma apa, bukan cuma ijazah, KTP, segala macam. Itu teman-teman ya. Jadi ini walaupun sudah ditunjukkan dan sekarang kan disita sama Mabes Polri, nanti saat di persidangan akan dibuka. Mereka ini tetap nggak akan percaya. Inilah itulah, inilah itu, ya. Itu teman-teman. Jadi mereka memang terus berorkestrasi, ya, biar namanya ini naik. Tapi begitu Bapak Jokowi menyebut ada orang besar di belakangnya, mereka ini sudah ketakutan. Mereka takut masyarakat ini nggak percaya dengan ulah mereka ini, tidak percaya dengan Roy, Rismond, dan Tifa. Ya siapa yang percaya? Ya, nggak ada yang percaya dengan Rismond, Roy, dan Tifa ini, nggak ada. Siapa yang percaya? Memang ada orang besar, orangnya tinggal di Amerika. Nah itu ya. Nah, mereka membuat aliansi apa di 5 negara. Itu ya teman-teman ya. Nah, nanti saya buat video yang lebih detail, saya catat dulu biar presentasi saya, istilahnya penyampaian saya ini betul-betul lengkap dan jelas. Yang pasti teman-teman semua jangan terpancing dengan kisruh ijazah Bapak Jokowi ini. Karena apa? Karena guru besar dari UGM, tepatnya mantan guru besar. Kalau guru besar sekarang ya pasti tidak mengetahui kejadian masa lampau. Ini guru besarnya kan dari masa lampau. Ya, Bapak ini ya, teman-teman ya. Jadi Bapak Kunchoro ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk sahabat,
Demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya sangat yakin, terus yakin, seyakin-yakinnya ini Roy Suryo dan teman-temannya ini bakal masuk penjara. Karena apa? Karena sudah membuat ruwet, membuat gaduh. Oke, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.